Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margi Juliana. Judul video hari ini adalah memenuhi UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia. Dan yang terhormat, dosen pengampu pada kelas ini yaitu Ibu Rosana SS, MICom, AMI, PR, CPS. Saya akan menjawab dari nomor 1 dulu, yaitu adalah komunikasi perusahaan atau corporate communication adalah fungsi manajemen strategis yang mengelola semua komunikasi internal dan eksternal untuk membangun reputasi, citra positif, dan hubungan baik dengan stakeholder atau meliputi karyawan, investor, pelanggan, media, dan publik. Melalui pesan konsisten, mencakup fungsi perencanaan, koordinasi, manajemen krisis, hubungan media, hingga komunikasi internal, dan kedudukannya strategis setara fungsi bisnis lainnya, memastikan keselarasan pesan dengan tujuan perusahaan, dan didukung penuh pimpinan untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Lalu ada perspektif komunikasi perusahaan. Yang pertama, manajemen strategis, memandang komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis, bukan sekedar fungsi pendukung. Fungsional, meliputi semua aliran informasi dalam dan luar organisasi, memastikan pesan tersampaikan dengan benar dan efektif. Yang ketiga, ada citra dan reputasi, membangun dan melindungi citra serta reputasi perusahaan di mata publik dan karyawan. Lalu ada integrasi, mengintegrasikan komunikasi pemasaran, hubungan investor, komunikasi internal, dan manajemen krisis menjadi satu kesatuan. Lalu ada fungsi dan peran. Yang pertama adalah membangun reputasi dan citra, menciptakan branding dan menjaga citra positif perusahaan secara konsisten. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder, membangun dan menjaga hubungan baik dengan media, investor, karyawan, pemerintah, dan pelanggan tentunya. Yang ketiga, manajemen krisis, merespon dan mengelola isu negatif untuk mencegah kerusakan reputasi dan operasional. Yang keempat, komunikasi internal, menginformasikan dan memotivasi karyawan, memperjelas tugas, dan membentuk sikap positif terhadap perusahaan. Yang kelima, hubungan media, menyampaikan publikasi positif dan membangun relasi dengan media. Yang keenam, ada mendukung strategi korporat, menyebarkan informasi strategis perusahaan secara internal dan eksternal. Berikutnya ada kedudukan dalam perusahaan. Yang pertama, fungsi manajemen inti yang setara dengan fungsi lain seperti keuangan atau operasional, bukan hanya sekedar fungsi pendukung. Kedua, ada jembatan penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi antara manajemen puncak dengan seluruh lapisan karyawan. Yang ketiga, didukung oleh pimpinan, membutuhkan dukungan penuh dari direksi dan pimpinan untuk menangani isu sensitif dan strategis. Lalu ada jenjang, memiliki jenjang karir dari level tim hingga direktur komunikasi yang mengawasi strategi keseluruhan. Selanjutnya, komunikasi asertif atau tegas dan terbuka. Gaya asertif adalah kunci untuk memastikan ide dan kebutuhan disampaikan dengan jelas tanpa merendahkan orang lain. Ini menyeimbangkan antara menghormati hak sendiri dan menghormati hak rekan kerja, yang sangat penting untuk lingkungan yang kondusif. Contoh penerapannya adalah untuk situasinya, misalkan seorang manajer perlu menegur karyawan yang terlambat menyelesaikan tugas. Asertifnya, saya perhatikan laporan proyek X belum selesai pada tenggat waktu yang disepakati. Ini berdampak pada jadwal tim secara keseluruhan. Bisakah kita diskusikan apa hambatannya dan bagaimana kita bisa memastikan ini selesai tepat waktu di masa depan? Jadi memang harus fokus pada masalah dan solusi, bukan untuk menyalahkan atau menghakimi. Lalu ada komunikasi kolaboratif atau kerjasama. Gaya ini mendorong kerja tim dan pemecahan masalah bersama. Ini sangat ideal untuk menumbuhkan suasana aktif di mana setiap orang merasa memiliki kontribusi berharga. Contoh penerapannya, situasi tim menghadapi masalah teknis yang rumit.
kolaboratifnya, kita semua menghadapi tantangan ini bersama-sama. Saya mengundang ide dari setiap divisi mengenai cara terbaik untuk menyelesaikannya. Mari kita adakan sesi curah pendapat singkat dan menggabungkan keahlian kita untuk menemukan solusi yang paling efektif. Membangun relasi dengan customer dan pemerintah. Urgensinya adalah untuk keberlanjutan bisnis, meningkatkan loyalitas customer, kepatuhan regulasi, dan reputasi positif yang dilakukan melalui tahapan seperti pemahaman, komunikasi konsisten, personalisasi, penyelesaian masalah, dan program loyalitas untuk customer, serta kepatuhan dan kontribusi sosial untuk pemerintah, menciptakan kepercayaan dan dukungan jangka panjang. Tahapan membangun relasi. Pertama sudah pasti dengan pelanggan. Tahap awalnya adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan melalui riset yang jelas. Lalu tahap pengembangannya adalah komunikasi konsisten, proaktif via berbagai channel seperti media sosial, email, atau layanan responsif. Tanggapi keluhan dan feedback cepat dan tepat atau fungsi reaktif. Lalu ada tahap retensi, yaitu mengapresiasi penghargaan untuk pelanggan setia, contohnya seperti reward membership. Lalu ada komunitas, bangun komunitas pelanggan. Dengan pemerintahan, pertama adalah tahap kepatuhan, pahami dan patuhi semua peraturan perundang-undangan terkait industri, penuhi kewajiban pajak dan administrasi lainnya secara transparan. Tahap dialog juga untuk engagement. Proaktif berkomunikasi, jalin hubungan baik dengan instansi terkait, yaitu dinas atau regulator. Perbedaan utama dari identitas, citra, dan reputasi. Identitas perusahaan adalah elemen visual dan perilaku yang diciptakan perusahaan untuk mengekspresikan dirinya. Ada nama, logo, warna, tipografi, nilai, dan lain-lain. Untuk sifatnya yaitu kontrol penuh dari perusahaan atau alat komunikasi. Contoh logo Apple yang minimalis atau warna merah di produk Coca-Cola. Kedua ada citra perusahaan, corporate image, yaitu persepsi publik saat ini atau kesan sesaat tentang perusahaan, terbentuk dari identitas dan interaksi. Dipengaruhi oleh publik bisa berubah cepat. Contoh, wah, pelayanan pelanggan mereka cepet banget ya, atau aplikasi mereka tuh mudah banget digunakannya. Lalu ada reputasi perusahaan, corporate reputation. Reputasi perusahaan, corporate reputation. Definisinya adalah penilaian kolektif dan terakumulasi dari waktu ke waktu tentang kredibilitas, kinerja, dan keandalan perusahaan berdasarkan pengalaman dan kinerja nyata. Ada beberapa perbedaan signifikan dalam penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan swasta, karena perusahaan pemerintah terikat regulasi publik, birokrasi, dan transparansi yang lebih ketat, seringkali melibatkan mediasi pemerintah, sementara swasta itu dia lebih fleksibel, fokusnya hanya pada efisiensi bisnis dan mungkin menggunakan jalur private atau arbitrage media internal. Dengan keduanya menggunakan mekanisme dasar seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrage, namun dengan penekanan dan aturan main yang memang berbeda. Penyelesaian konflik di pemerintahan meliputi intervensi pemerintah, proses birokratis, dan asas transparansi. Sementara penyelesaian konflik di non-pemerintah meliputi fleksibilitas internal, fokus efisiensi, pilihan non-ligitasi, dan kerahasiaan. Berikut adalah hasil rangkuman saya untuk jawaban UTS ini. Untuk kekurangan atau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.